Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak mari kita bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, menjaga hati yang murni. Nats Alkitab terdapat di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketahuilah bahwa hati adalah bagian yang sangat penting dalam kekristenan. Dalam Kamus Terjemahan Bahasa Indonesia, hati adalah sesuatu di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat menyimpan segala macam perasaan dan pengertian. Ketika kita merasa sedih atau bahagia, ketika kita merasa suka atau benci, ketika kita merasa berarti atau tertolak, semuanya tersimpan di hati. Begitupun ketika hati memberikan pengertian atau penilaian, seperti ketika kita melihat seseorang baik atau tidak, ketika kita memutuskan untuk membangun atau merusak, bertahan atau menyerah, tetap setia atau melakukan dosa, itu semua tersimpan dalam hati kita. Tetapi dari semua yang dapat dirasakan oleh hati, bahkan yang ditimbulkan dari dorongan hati manusia, Tuhan menginginkan agar kita dapat menjaga hati yang murni. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Matius 5 ayat 8. Artinya, bukan saja orang yang menjaga kemurnian hati akan melihat Allah di surga nanti, tetapi ada janji firman Tuhan bahwa orang yang murni hatinya akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Saudara, ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan memberikan hati yang baru, maka tugas kita selanjutnya adalah hidup memberi buah sesuai dengan pertobatan. Buah-buah kita dalam pertobatan adalah tanda pertumbuhan rohani. Nah, jadi pertumbuhan rohani kita sangatlah ditentukan oleh hati. Kalau hati kita tetap saja masih bebal, tidak menuruti firman Tuhan, tidak dapat menerima nasihat, ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan rohani kita. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Ia berkata, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Mengapa Rasul Paulus berkata bahwa ia senantiasa berusaha untuk memiliki hati nurani yang murni? Karena Rasul Paulus sadar bahwa kasih karunia Tuhan begitu besar dalam menyelamatkannya, sehingga ia berjuang di dalam Roh Kudus yang menyertainya untuk hidup berkenan kepada Allah dan juga di hadapan manusia. Artinya, dia juga harus jadi berkat bagi orang lain. Saudara, apa yang dimaksud memiliki hati yang murni? Memiliki hati yang murni adalah memiliki hati yang benar, yang bersih, yang tulus, yang jauh dari segala kecemaran ataupun niat-niat jahat, sehingga kita berkenan di hadapan Allah. Tahukah saudara, ujian terbesar untuk tetap memiliki hati yang murni adalah ketika kita tidak mengizinkan diri kita dipakai setan lewat pikiran kita, mulut kita, sikap kita, bahkan keputusan-keputusan kita. Sebenarnya ada indikator yang paling mudah untuk mengetahui apakah kita dapat menjaga hati tetap murni atau tidak, ketika bagaimana kita memberi respon dan keputusan dalam situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Seringkali persoalan terjadi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam hubungan dengan sesama. Karena manusia seringkali mudah berasumsi, lalu mengambil kesimpulan sendiri, dan kemudian memutuskan sendiri tanpa menyelidiki terlebih dahulu. Jadi saudara, apapun yang keluar dari mulut kita, itu berasal dari hati. Makanya firman Tuhan dalam Matius 15 ayat 18-19 berkata, "Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
perhatikanlah dengan baik. Tuhan sangat memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Itu sebabnya kita diperintahkan untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula ucapan kita. Jika ucapan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Inilah kunci yang sebenarnya bagaimana kita dapat menjaga kemurnian hati kita. Di akhir renungan ini, saya ingin mengajak saudara pendengar setia renungan penuntun kehidupan setiap hari. Marilah kita senantiasa berusaha, berjuang untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Adakah kita lebih banyak menjaga kekayaan daripada hati kita sendiri? Adakah kita lebih banyak menjaga karir daripada hati kita sendiri? Adakah kita lebih banyak menjaga image atau gengsi daripada hati kita sendiri? Mungkin hari ini hati kita baik. Mungkin hari ini hati kita mengampuni. Mungkin hari ini hati kita sabar. Tetapi belum tentu besok. Mengapa? Karena hati manusia mudah berubah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan, yang menegur, yang mengajar bagaimana kami dapat memiliki hati nurani yang murni dan memeliharanya. Jamahlah kami semua ya Bapa, terutama kepada mereka yang memiliki hati yang bermasalah. Bebaskan, sembuhkan, dan murnikan dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.